Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Rahma Febrianti, anggota dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai resensi buku. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Indah dengan NPM 205060129. Yang kedua ada Sri Ika dengan NPM 205060141. Lalu ada Sri Rahayu dengan NPM 205060152, dan juga saya sendiri Tiffany Rahma Febrianti dengan NPM 205060150. Nah, untuk permateri yang pertama yaitu saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih resensi buku itu. Nah, secara etimologi, resensi ini berasal dari Belanda recenti serta bahasa Latin recensio. Recensir atau revidir yang mempunyai arti mengulas kembali atau juga melihat kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Resensi adalah sebuah kegiatan atau aktivitas menilai, membahas, mengkritik, atau juga mengungkapkan kembali isi yang terdapat di dalam sebuah karya dengan memaparkan data-data, sinopsis, dan juga kritikan terhadap karya tersebut. Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan juga informasi yang diperoleh dari buku atau karya serta juga disampaikan kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Rahayu Rizwanti dengan NPM 205060152. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan resensi buku. Tujuan resensi buku meliputi yang pertama, membantu para pembaca untuk mengetahui gambaran serta penilaian umum dari sebuah hasil karya dengan secara jelas. Jadi tujuan dari resensi buku ini tentunya adalah memberikan inti dari apa sih inti dari karya tersebut, begitu. Jadi memberitahu apa inti atau makna dari karya tersebut. Lalu yang kedua, mengetahui kelebihan serta kelemahan karya yang diresensi. Nah, biasanya ketika kita meresensi suatu karya, pasti yang pertama kita lihat adalah kelebihan dan kelemahannya. Lalu yang ketiga ialah mengetahui latar belakang serta alasan dari sebuah karya dibuat. Nah, dari tujuan yang ketiga ini kita dapat mengetahui bagaimana sih latar belakang dari karya tersebut, bagaimana karya tersebut dapat dibuat, seperti itu. Lalu yang keempat, menguji kualitas karya serta juga membandingkan terhadap karya lainnya. Nah, terkadang ada beberapa orang yang meresensi sebuah karya untuk dibandingkan kembali dengan karya yang lainnya. Lalu yang kelima, memberi sebuah masukan kepada pembuat karya dengan menyampaikan kritik dan saran. Nah, tentunya kan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangan tersebut bisa dijadikan masukan oleh si pembuat karya agar pada saat pembuatan karya yang lainnya dapat lebih baik lagi. Lalu yang keenam, mengajak para pembaca untuk membicarakan atau mendiskusikan karya yang diresensi. Nah, biasanya kan kalau kita hanya membaca atau melihat karya tersebut, mungkin kita hanya menikmatinya sendiri. Tapi dengan adanya resensi ini, nah maka kita dapat bertukar pikiran, membicarakan karya tersebut dengan orang lain, bagaimana tanggapan orang lain mengenai karya tersebut. Begitu. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, adalah memberikan pemahaman dan juga informasi dengan secara komprehensif kepada para pembaca mengenai karya yang diresensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resensi buku. Yang pertama ada resensi informatif. Sesuai dengan namanya yang mengandung informatif, maka resensi jenis ini berupa ulasan yang berisi informasi mengenai buku yang diulas. Biasanya berupa ringkasan atau rangkuman mengenai garis besar, inti, atau pokok dari sebuah karya. Nah, kalau misalkan resensi informatif ini disajikan dalam bentuk buku, nah isinya itu berarti tentang garis besar dari buku ini tuh ngebahas apa sih, seperti itu ya. Lalu yang kedua ada jenis resensi deskriptif. Resensi deskriptif merupakan jenis resensi yang isinya berupa penilaian secara detail dari buku yang diulas, biasanya berupa bahasan secara mendetail setiap bab atau bagiannya. Nah, kalau yang informatif tadi itu kan secara keseluruhan sebenarnya apa inti dari buku tersebut. Sedangkan resensi deskriptif ini menjelaskan secara detail per bab ataupun bagiannya. Jadi secara mendetail ya, tidak hanya keseluruhannya saja.
Lalu yang ketiga ada jenis resensi kritis. Resensi ini merupakan resensi yang mengulas atau menilai secara kritis dan objektif terhadap buku yang diulas. Nah, ini hampir sama seperti deskriptif, namun lebih detail lagi, lebih kritis lagi, ya. Lalu yang terakhir ada jenis resensi narasi atau cerita. Resensi di mana penjabarannya biasanya berbentuk paragraf-paragraf atau berbentuk narasi atau cerita. Nah, jadi resensi ini tuh hampir sama seperti deskriptif, namun lebih ke narasi, seperti cerita, seperti itu. Jadi ada alurnya, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aulia Tias dengan NPM 205060129. Di sini saya akan menjelaskan unsur dan struktur resensi buku. Unsur-unsur resensi buku. 1. Judul. Judul yang dimaksud di sini bukan judul bukunya, melainkan judul dari resensi kalian yang pastinya harus berhubungan dengan judul buku yang sudah diulas dan juga menarik perhatian untuk dibaca. Kedua, identitas atau data buku. Di sini barulah kita menyebutkan judul buku yang kita ulas. Selain itu, data atau identitas karya yang diulas seperti pengarang atau penulis, tahun terbit, penerbit, harga buku, ketebalan buku, atau jumlah halaman, dan lain-lain. Ketiga, isi resensi. Berisi sinopsis singkat, ulasan dan penilaian penulis mengenai keseluruhan buku, termasuk memaparkan kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Keempat, penutup dan kesimpulan. Di bagian penutup, biasanya berisi mengenai kenapa dan untuk siapa buku ini ditulis. Struktur resensi buku. Nah, 1. Identitas. Melingkupi judul, pengarang, tahun terbit, tebal halaman, penerbit, dan juga ukuran buku. Bagian di atas mungkin saja tidak dinyatakan dengan secara langsung, seperti yang tampak pada teks ulasan film serta juga lagu. Kedua, orientasi. Bagian ini biasanya letaknya itu pada paragraf pertama, yakni penjelasan mengenai keunggulan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Ketiga, sinopsis. Ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Keempat, analisis. Paparan mengenai keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan juga alur. Kelima, evaluasi. Paparan mengenai kelebihan atau keunggulan serta juga kekurangan suatu karya. Perkenalkan, nama saya Sri Ika Anjela Fareza. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi, manfaat, dan langkah-langkah dalam penulisan resensi buku. Yang pertama, fungsi resensi. Fungsi resensi sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi informatif, yaitu menginformasikan atau mengenalkan sebuah buku kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi komersial. Jika memang sebuah buku atau karya yang memang memiliki kualitas yang bagus dan dapat memenuhi kebutuhan orang untuk membaca, maka resensi dapat berfungsi sebagai mempromosikan suatu karya tersebut kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, fungsi akademik. Berbagai pengalaman dan sudut pandang mengenai sebuah topik yang akan dipaparkan dalam resensi buku juga berfungsi untuk mengungkapkan sebuah ilmu pengetahuan. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat resensi. Yang pertama yaitu menjadi bahan pertimbangan melalui ulasan yang telah diberikan, baik dari paparan berupa kelebihan maupun kekurangan dari sebuah buku, bisa menjadikan resensi tersebut sebagai bahan pertimbangan mengenai sebuah buku sebelum kita membacanya. Lalu dari segi ekonomis, ternyata saat kita menulis resensi itu dapat membuahkan hasil dengan mendapatkan imbalan berupa buku gratis saat kita mengulas buku tersebut apabila resensi yang kita tulis itu diulas di berbagai media. Lalu yang selanjutnya sebagai sarana promosi sebuah karya. Resensi secara tidak langsung memperkenalkan sebuah karya kepada orang lain, sehingga resensi juga bermanfaat sebagai sarana promosi agar lebih banyak orang yang mengenal suatu karya. Manfaat resensi yang selanjutnya adalah mengembangkan kreativitas. Menulis atau mengulas sebuah buku tentunya akan melatih penulis resensi memiliki wawasan yang luas dan juga terbiasa melihat berbagai perspektif, sehingga kreatif dalam menulis pun akan berkembang. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat resensi.
Yang pertama yaitu kita harus menentukan jenis buku yang mana yang akan kita resensi, dan diupayakan buku yang kita resensi adalah buku yang terbaru. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan tujuan resensi buku, akan dikirim kemana resensi yang akan kita tulis tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah membuat judul resensi yang menarik perhatian pembaca. Lalu yang selanjutnya adalah menuliskan identitas buku secara lengkap yang berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan, dan tebal halaman buku. Yang selanjutnya adalah membaca buku secara keseluruhan dan memahami isi buku secara cermat. Lalu yang selanjutnya menandai atau membuat catatan singkat mengenai bagian-bagian penting dalam buku tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah sistematika penulisan resensi. Yang pertama ada pembuka tulisan. Dalam pembuka tulisan berisi mengenalkan pengarang buku, lalu membandingkan buku yang pernah ditulis atau dibandingkan dengan pengarang lain, lalu memaparkan kekhasan sosok pengarang, memaparkan keunikan buku yang menarik dalam buku tersebut, lalu merumuskan tema buku yang menjadi sentral pokok dalam buku tersebut, lalu mengungkapkan kritik dari isi buku tersebut. Lalu yang kedua ada tubuh atau isi resensi. Di dalamnya terdapat bentuk ringkasan atau sinopsis, memberikan ulasan singkat dan menampilkan kutipan, menunjukkan kelemahan dan kelebihan buku, mengulas tentang kerangka atau sistematika buku, memberikan komentar tentang bobot buku secara umum, dan ada mengupas tentang kaidah buku yang dipakai, lalu mengoreksi mengenai kesalahan cetak. Lalu yang terakhir ada penutup. Di dalam penutup berisi berupa memberi ajakan kepada pembaca untuk membaca dan memiliki buku, lalu memberikan saran kepada pembaca mengenai penting atau tidaknya buku yang diresensi. Lalu yang terakhir adalah memberitahu tentang harga buku maupun cara memesannya. Lalu sistematika penulisan resensi yang selanjutnya adalah mengoreksi dan merevisi atau mengedit dengan tujuan memperbaiki dan menuliskan kembali sehingga menjadi naskah yang siap dibaca. Dan yang terakhir adalah setelah kita koreksi, lalu dikirimkan ke redaksi surat kabar atau majalah, bisa melalui pos maupun email. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau penulisan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.